Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang macam-macam najis. Jadi najis itu ada 3. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, dan yang ketiga itu adalah najis mughaladoh. Yang pertama najis mukhafafah yaitu najis ringan. Najis ringan itu contohnya air kencing bayi laki-laki yang hanya makan ASI saja, yang hanya minum ASI saja, belum makan apapun selain ASI. Nah, air kencingnya itu dinamakan najis mukhafafah atau najis ringan. Cara membersihkannya itu hanya tinggal memercikkan saja air di tempat yang terkena najis. Terus yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu adalah najis sedang. Najis sedang itu contohnya seperti kotoran manusia, kotoran hewan, terus ada darah, nanah, itu macam-macam najis mutawasitoh. Cara membersihkannya contohnya seperti ini. Misalnya ini tangannya terkena najis mutawasitoh, ya, terkena darah atau terkena nanah atau terkena bangkai yang termasuk najis sedang. Terus caranya kita basuh dulu, basuh bagian yang terkena najis. Apabila najisnya itu sudah hilang, bentuk dari najis itu sudah hilang, kita hilangkan baunya dengan menggunakan sabun. Dengan menggunakan sabun supaya baunya hilang. Terus kita basuh lagi. Nah, begini saja sudah cukup ya. Terus apabila kita mau sholat, kita tinggal berwudu saja. Itu cara membersihkan najis pada bagian tubuh kita. Terus apabila najis pada kain atau pada baju kita misalnya, ya, bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya itu kita basuh dulu kain yang terkena najis ini dengan air yang mengalir, ya. Jadi kalau mencuci baju atau kain yang terkena najis itu jangan langsung dimasukkan ke dalam ember yang sudah berisi air, ya. Itu salah. Jadi kita bersihkan dulu dengan dialiri dengan air yang mengalir. Jangan langsung dimasukkan ke dalam ember yang berisi air, ya. Jadi sampai bentuk dari najis itu hilang. Nah, kalau najisnya itu sudah hilang, ya, maka kita hilangkan baunya dengan sabun. Nah, baru kita hilangkan dengan sabun. Baru kita cuci lagi sampai bersih. Nah, sampai tidak ada bekas najisnya dan tidak ada bau dari najis itu tadi. Nah, terus kemudian apabila najis itu berada di lantai, akan Bu Guru contohkan bagaimana cara membersihkannya. Berikut adalah cara membersihkan najis yang ada di lantai. Yang pertama, ini apabila ada najis di sini. Nah, sebelum kita pel, kita bersihkan dulu najisnya dengan kain sampai betul-betul hilang. Nah, setelah bentuk dari najis ini sudah hilang, maka kita aliri dengan air. Nah, jika sudah kita aliri dengan air, langsung kita pel. Nah, ini saja sudah cukup. Ini tempat yang sudah kita bersihkan ini tadi bisa kita pergunakan untuk beribadah dan sudah bisa dikatakan sebagai tempat yang suci. Cara membersihkan najis mughaladoh, contohnya apabila bagian tubuh kita terkena air liur anjing atau gigitan anjing,
ya, atau apapun cairan-cairan dari binatang yang haram untuk kita ya. Contoh cara membersihkannya itu misalnya ini tangannya terkena air liur anjing, kita basuh dulu, membasuhnya 7 kali dan salah satunya harus diberi tanah. Contohnya 1, 2, 3. Terus kemudian salah satu dari basuhan itu kita campur dengan tanah. Ya, ini dia, kita basuh dengan tanah. Terus kemudian kita aliri lagi dengan air. Tadi 3, ini 4, terus 5, 6, 7. Sudah selesai. Ini adalah cara membersihkan najis mughalladhah ya. Semoga bermanfaat anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.